Hello guys, welcome back to Fakta Global. Di video kali ini kita akan membahas tentang John Kay. John Refra alias John Kay baru-baru ini kembali menggemparkan tanah air. Pria asal Maluku Tenggara ini pernah menjadi sosok yang paling ditakuti di ibu kota karena dia adalah seorang preman kelas kakap. Lahir dari keluarga tidak mampu, ayah dan ibu yang seorang petani. Masa kecilnya penuh ejekan dan bullying, serta hobinya berkelahi. Kay memutuskan merantau ke Surabaya di usia 18 tahun, tidur di emperan jalan, dan pada tahun 1992 masuk ke dalam dunia premanisme. Berawal sebagai security di tempat hiburan malam, umurnya yang masih 22 tahun saat pertama kali ia melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang membuat onar di tempatnya bekerja. 1 minggu menjadi buronan hingga akhirnya ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya dan untuk pertama kalinya ia dibui. Di dalam penjara, John Kay tak henti-hentinya menjadi sorotan karena melakukan keonaran hingga sempat dipindahkan beberapa kali ke penjara yang berbeda-beda. Setelah bebas dari penjara, Kay bersahabat dengan narkoba. Ketika terjadi kerusuhan di tanah kelahirannya, Kay membentuk satu organisasi yang di dalamnya adalah orang-orang Maluku Tenggara yang ia namakan IMK, di mana Kay ditunjuk sebagai ketua umum. Dari sinilah Kay mulai dikenal dan mendapatkan anggota yang ia jadikan anak buah hingga jumlahnya mencapai ribuan orang. Kay disebut-sebut bergelut dalam dunia premanisme yang akrab dengan judi, narkoba, kekerasan, bahkan menjadi seorang pembunuh bayaran. Di tahun 2012, Kay ditangkap karena diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap bos PT Sanex Indonesia, Tan Haritantono alias Ayung di Swiss Bell Hotel Jakarta Pusat, dan divonis bersalah hingga dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun. Dari vonis tersebut, Kay hanya menjalani masa hukuman 6 tahun karena mendapat remisi selama 36 bulan 30 hari, di mana seharusnya ia bebas pada tahun 2025 mendatang. Kay dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019 karena dianggap berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan lancar. Setelah keluar dari Nusa Kambangan, Kay disebut menjadi seorang pendeta dan banyak mendapat panggilan untuk melayani di gereja serta hidup dengan baik. Namun siapa sangka pada tanggal 21 Juni 2020, nama Kay kembali mencuat di media karena diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan keributan hingga mengakibatkan 1 orang terbunuh. Peristiwa tersebut terjadi di 2 lokasi, yaitu kawasan Green Lake City, Tangerang, dan Cengkareng, Jakarta Barat. Motif penyerangan diduga karena masalah tanah di internal keluarga antara John Kay dan pamannya Nus Kay. Menurut kesaksian Nus Kay, ada rasa ketidakpuasan dari John Kay terhadap dirinya karena masalah tanah di kampung mereka Maluku Tenggara, hingga akhirnya ia mendapat ancaman melalui telepon, WA, dan bahkan mengirim orang ke rumahnya sebanyak 3 kali hingga puncaknya melakukan penyerangan dan pengeroyokan. Sementara di sisi lain, kuasa hukum John Kay, Anton Sudanto, menepis semua tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya dan masih menyuarakan asas praduga tak bersalah terhadap kliennya tersebut. Ada 30 orang yang diamankan pihak kepolisian termasuk John Kay di markas mereka di Bekasi, Jawa Barat. Dan polisi masih memburu 12 orang lagi anak buah John Kay yang diduga ikut terlibat. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 169 KUHP, Pasal 170 KUHP, dan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Oke guys, segitu dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you on the next video.